Bareng-bareng. Untuk mencapai level 8 ini, apa yang kita mampu terima? Yang pertama, itu yang kayak apa namanya? Coba. Ya, buka. Sebelum belajar, mari Bapak mau cek absensinya terlebih dahulu. Apakah masuk semua hari ini? Masuk semua. Semoga kita setiap hari dapat masuk semua, diberikan kesehatan. Kemarin sempat ada yang sakit kan? Siapa yang sakit kemarin? Nah, semoga kita sehat selalu, bisa belajar. Tapi kan apa biasanya? Biasa aja, kayak umum ya? Yang ngantuk, ada siapa ini? Coba kita lihat. Lagi.
Oh, pagi kali. Alhamdulillah jangan-jangan. Mulai oke. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam berarti konsentrasi pendidikan pada Pancasila. Tapi sebelum belajar, silakan disiapkan perlengkapan yang diperlukan, buku yang diperlukan, alat tulis yang diperlukan. Ya, silakan disiapkan. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan? Oke, setelah disiapkan. Oke, sebelum disiapkan, setelah disiapkan. Sudah Bu, ambil. Sudah. Setelah disiapkan, bisa duduk dengan tenang, ambil posisi yang enak, yang nyaman. Jangan mata kalian, tarik nafas. Sekarang ketiga silakan ulang 1, 2, 3. Tarik nafas lagi, cari posisi yang nyaman, fokuskan pada pelajaran dan Pancasila. Dan semua aktivitas yang telah kalian lakukan dengan istirahat, mari kembali ke kelas. Silakan kembali. Oke, tepuk semangat. Ajar Pancasila kan? Gimana nyanyinya? Berarti usul udah 20.000. Asik. Ih. Tahu nggak? Kan bacaannya dibagi 2. Masa Mama cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, bawa sampah, isi makanan, jadi berapa ya? 8.000. Kan lumayan Mbak. Iya. Tapi kan banyak kan Musa. Bulan. Oke. Biar adil. Ini semua kita beli. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Ngepel, menyapu, membuang sampah, membersihkan tempat tidur. Ada lagi? Jadi kok cuma gitu? Ini harus kita jawab. Tadi dia menjalani membersihkan terus membersihkan kamar, terus halaman. Kakek ada nggak tadi? Apa? Hadiah. Hadiah dari siapa? Selain hadiah ada lagi tuh yang terakhir tuh. Nah, mendapatkan kasih sayang. Jadi selain mendapatkan, tapi nggak jadi dapat hadiahnya ya? Karena dia kasihan sama. Kira-kira ada yang kayak itu nggak di rumah? Kayak rumah sama ini. Jangan-jangan kasih uangnya 5.000, kurang mas 10.000. Ayo, ada yang gitu nggak? Nah, nggak Pak, nggak salah, nggak 10.000 Pak, tapi 20.000. Ya, ada yang suka bantu ibunya nyuci piring? Saya. Cuci baju? Pakai mesin? Pakai langsung? Ada yang suka bantu ibu masuk habisin makanan jangan-jangan? Ya, ada yang bantu nyuci piring. Nyapu, ada yang bisa nyapu nggak? Ada yang bisa nyapu? Ada yang suka bantuin bersih tempat tidur? Berarti kamu sudah menjalankan kewajiban di. Nah, kalau hak berupa udah dapat belum dari orang tua? Apa? Apa lagi? Sayang sama dia. Terus apa lagi? Kasih makan nih. Di meja sana. Di sini udah ada. Maksudnya di taruh di tempat kamu tadi mana? Di sini udah ada.
Iya betul. Tapi berhubung masih Dua aja dulu. Yang dua lain yang dua aja ya. Yang dua. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Karena adanya cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Cahaya Aku adalah bisa salah satu belajar jenis dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Mana Lin? Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru.
dengan daun pandan. Mari kita buat. Tantangannya ada aja. Terus daun pandan, pandan juga, masukkan daun pandan, terus serainya 3 batang ya, dan kita buatkan. Sudah, terus bunga mawar yang mana bunga mawar? Hebat nih, gimana kalian bisa membuatnya? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Ramanda Zahra akan menceritakan tentang Malin Kundang. Jadi, di
Dusun Nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, di Kampung Cilani, ada seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibunya. Ayahnya telah lama meninggalkan ibunya dan anak sematawayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas, pemberani, tapi sedikit nakal sih. Mereka hidup dengan serba kekurangan. Hingga suatu ketika saat Malin beranjak dewasa, Malin berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Malin tertarik dengan ajakan nakoda kapal yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi kaya. Lalu Malin meminta izin kepada ibunya, tapi ibunya sempat tidak memperbolehkannya. Karena Malin terus mendesak, ibunya mengizinkannya. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai, karena selain ia sangat cerdas dan sigap menolong, dia juga seorang pekerja keras. Lalu sekarang ia sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Ia juga berhasil memperistri seorang putri dari raja yang sangat cantik. Lalu kabar kejayaannya itu sampai ke ibunya. Ibunya selalu menyempatkan waktu untuk pergi ke dermaga, berharap untuk bertemu Malin. Lalu sampailah saat Malin nyampai dengan kapalnya. Lalu dia turun bersama istrinya, lalu disambut oleh ibunya, lalu dipeluk. Malin, mengapa engkau tidak mengabarkan ibu? Ibu sangat rindu kepadamu. Tapi Malin tidak menerimanya dengan senang hati. Malah Malin mendorong ibunya sampai terjatuh. Karena malu sama istrinya, karena ibunya memakai baju yang compang-camping. Lalu istri Malin berkata, wanita itu ibumu. Malin saut, bukan, dia hanya pengemis yang mengaku-ngaku menjadi ibuku agar mendapatkan hartaku. Lalu ibu Malin berkata, semoga semuanya hancur. Lalu badai menerjang kapal Malin, dan kapal Malin dan isi-isinya semua hancur berkeping-keping dan menjadi batu. Malin pun tersungkur lalu menjadi batu. Pesan dari saya, hormatilah ibumu karena surga ada di telapak kaki ibumu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bersama saya Najwa Laila Faturrahmah, saya Nofriya Safitri, saya Laila Astiana, saya Dawiyah Tifal, saya Zanesa. Jadi di video kali ini kami akan menampilkan video tutorial membuat kertas dari kertas daur ulang. Berikut videonya.
dibuat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pasti. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Lakukan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Semangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bu Endang melakukan pembelajaran berpusat kepada siswa tadi yang saya sudah katakan, di mana siswa belajar secara aktif, guru sebagai moderator, sebagai motivasi. Setelah pembelajaran Bu Endang sudah selesai, Bu Endang melakukan refleksi, di mana tujuan daripada refleksi ini untuk menanamkan pemahaman siswa akan makna, arti, tujuan daripada materi yang sudah dilaksanakan oleh saudari Bu Endang. Bu Endang sebagai guru penggerak, menurut saya sudah melakukan sistem metode daripada Ki Hajar Dewantoro dalam program guru penggerak. Sekian pengamatan saya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi dari Guru SMK Negeri 19 Jakarta. Saya di sini akan memberikan testimoni tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Endang Sukasih, bahwa menurut pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Endang Sukasih sudah menerapkan filosofi pemikiran dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Adapun yang saya amati adalah pada saat memulai pembelajaran, Bu Endang telah mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah itu anak dibagi kelompok untuk mendiskusikan
materi yang akan dipelajari. Peran Bu Endang Sukasih di sini adalah sebagai fasilitator dan pembelajaran berpusat kepada murid atau kepada peserta didik. Setelah pembelajaran, Bu Endang juga telah melakukan sebuah refleksi, menanyakan tentang kendala apa yang dihadapi oleh siswa atau anak. Sehingga demikian testimoni dari saya ini semangat buat Bu Endang Sukasih, semoga dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Duda Mayanti, guru kelas 1 SDN Paseban 11 pagi. Kebetulan saya dan Pak Fahru Rauji sama-sama mengampu kurikulum Merdeka. Jadi kami berdua sering bekerja sama dalam proses belajar mengajar anak-anak. Dalam hal ini saya sebagai guru senior seringkali kesulitan dalam mengaplikasikan ke siswa bagaimana proses belajar mengajar siswa. Di sini saya seringkali melihat cara mengajar Pak Fahru Rauji untuk cara mengajar Pak Fahru Rauji dalam proses KBM di kelas. Dan di situ saya banyak menimba ilmu dengan beliau, walaupun beliau masih junior saya, tapi pengetahuannya sudah lebih melampaui dari saya. Dari hasil video pembelajaran yang dibuat oleh Pak Fahru Rauji, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa Pak Fahru Rauji itu dalam proses pembuatan video tentang pembelajaran membuat wayang pada anak kelas 4 SD, di sini saya banyak menilai bahwa di sini semua proses pembelajaran ini yang diwakilkan oleh profil Pancasila sudah diwakilkan semuanya dalam hal ini tentang kebinekaan, kemandirian, kemudian kewirausahaan, kemudian apalagi tuh tentang bergotong royong dan kebinekaan global, semua terwakili. Anak-anak membuat wayang penuh dengan kerjasama dengan kelompoknya masing-masing, kemudian saling bertukar pikiran, dan persiapan bahan sampai pembuatan tokoh wayang ini itu dibuat secara berkelompok. Anak-anak terlihat bekerja sama, kemudian terampil, kemudian berkreasi, dan anak-anak saling bertukar pikiran atau bekerja kelompok, berkolaborasi. Nah, di sini saya sangat mengapresiasi hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Fahru Rauji. Oke, semangat Pak Fahru Rauji. Semoga lancar terus, maju terus, dan ilmunya semoga dibagikan ya kepada kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Toha, calon guru penggerak angkatan 8 dari Jakarta Pusat. Saya akan membuat aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Aksi nyata ini sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Visi yang sudah saya buat sebelumnya adalah terwujudnya peserta didik yang bersinergi, smart, inovatif, berkarakter, dan berteknologi. Lalu prakarsa perubahan yang sudah saya buat adalah meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun aksi nyata ini dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan, yaitu pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah refleksi. Adapun latar belakang dari aksi nyata ini adalah motivasi belajar siswa yang sangat rendah, menganggap pendidikan adalah sebuah kewajiban, sehingga hasil belajarnya kurang memuaskan. Dan juga saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan pemanfaatan teknologi agar pembelajaran lebih bermakna sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara serta menerapkan profil pelajar Pancasila. Pada tahap perencanaan, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah,
untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan materi ajar yang akan saya ajarkan di dalam kelas, serta berdiskusi juga dengan beberapa guru yang ahli di bidang teknologi untuk saling belajar pengalaman, berbagi pengalaman tentang materi ajar di kelas dengan menggunakan teknologi pembelajaran. Di dalam tahap pelaksanaan, saya memberikan pelajaran pada materi pendidikan agama Islam dengan materi pengenalan sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud, yaitu dengan pembelajaran menggunakan game edukasi, yaitu word wall dan juga quizzes, di mana di dalam game edukasi ini peserta diberi sebuah pertanyaan lalu menjawabnya melalui permainan game edukasi tersebut. Dan juga di dalam quizzes tanpa kertas, peserta diberi pertanyaan lalu menjawab dengan menggunakan kertas dan di-scan melalui aplikasi quizzes tersebut. Dan juga pembelajaran menggunakan game edukasi crossword atau teka-teki silang, di mana peserta didik diberi pertanyaan secara mendatar dan menurun, lalu menjawabnya di dalam teka-teki silang tersebut. Pada tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata. Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan dari aksi nyata yang telah saya laksanakan. Kritik, saran, dan masukan dari rekan sejawat serta siswa juga akan saya tampung demi perbaikan diri di masa mendatang. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Ustadz Toha. Bagaimana pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oh Sehat. iya, mau nanya nih ya, sebagai rekan saya nih, rekan kerja, Ya. kira-kira menurut Bu Yus tuh pengajaran saya bagaimana sih? Ih, Masya Allah banget, luar biasa. Anak-anak suka. Nanti kita lihat deh ya ke anak-anaknya, tanya langsung. Masya Allah sangat beragam, sangat modern, sangat inovatif, sangat kekinian. Pokoknya luar biasa hebat dan anak-anak pun suka. Saya juga suka. Terima kasih. Iya. Iya. Ada lagi? Selanjutnya nih saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak nih. Kira-kira gimana nih pesannya? Buat saya semangat Pak Ustadz Toha. Ayo maju, pokoknya pantang mundur. Insya Allah sukses, doa kita selalu menyertai. Amin.
Senang belajar menghafal Quran karena belajarnya menyenangkan dan bergembira seiring dengan game-game pendidikan. Demikian aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak yang dapat saya lakukan. Semoga dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa di sekolah saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jam pelajaran ibu tadi, kenapa kamu diam saja dan kurang bersemangat? Sebelumnya, kamu sangat semangat mengikuti pelajaran IPA. Iya Bu, tadi saya mencoba betul dulu dan pecah Bu, dan tidak kasih tahu ke gurunya juga, dan orang-orang juga tidak ada yang melihat. Itu masalahnya yang membuat kamu belajar tidak semangat hari ini. Iya Bu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena manusia tidak ada yang sempurna. Ibu dulu juga pernah menjatuhkan benda teman ibu. Iya Bu, saya sangat menyesal Bu. Kamu pasti punya alasan, mengapa sampai botol minum jatuh? Tadi saya ke tempat ibu saya dan ibu guru, dia sengaja menjatuhkan botol minum dulu, pecah Bu. Ikhwan, apa cita-cita kamu? Saya menjadi polisi yang baik, mengayomi masyarakat. Keyakinan perilaku apa yang harus dimiliki seorang polisi? Jujur, adil, dan bertanggung jawab Bu. Menurut kamu, dengan menjatuhkan botol dan tidak mengakuinya dan membuat diam-diam kepada guru, apakah itu termasuk bertanggung jawab? Belum Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bertanggung jawab yang meminta maaf pada guru karena saya tidak ada uang. Saya bicara pada orang tua saya dapat membeli botol minum baru untuk guru. Oke, kalau gitu sekarang kamu kembali lagi ya ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itzvan dari kelas 8. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu MG yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan menggunakan segitiga restitusi, dan saya akan menerangkan nilai-nilai kebijakan yang saya yakini dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oja, kemarin ibu dapat laporan dari Bu Nurul. Katanya kamu berantem sama Akal. Iya Bu, saya berantem sama Akal di kelas. Gara-gara dia ngambil pulpen saya. Dia bilangnya menjam, tapi tuh dia ngomong dulu sama saya dan aku punya dia. Apa yang kamu lakukan terhadap Akal? Saya datang ke mejanya, saya gebrak mejanya untuk minta pulpen saya. Tapi si Akal nggak mau ngaku kalau misalnya itu pulpen saya. Nah, kalau aku punya dia. Pasti kamu berbuat seperti itu, menggebrak-gebrak meja, memarahin-marahin Akal. Ada alasannya, ada apa alasannya? Saya kesel ibu sama Akal. Masa dia ngambil pulpen saya dan aku punya dia, kalau dibalikin pula. Ya wajar. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang berbuat tidak lebih buruk. Misalnya, dengan memukul Akal. Sekarang, coba kamu pikirkan tindakan kamu seperti itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Buat ribut tanpa kelas, jadi kalau kita nggak nyaman.
membuat ketertiban dan menjaga ketertiban di dalam kelas itu penting tidak? Benar, supaya teman-teman menjadi nyaman ketika pembelajaran. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu aja? Bersedia Ibu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Yang saya lakukan berbicara baik-baik kepada anak dan akan melakukan keluar kelas. Oke, bagus. Sekarang kamu kembali dia ke kelas. Dah, Assalamualaikum Bu MJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faru. Apa kabar Bu MJ? Aduh Pak, saya kabarnya hari ini tuh kurang semangat Pak, lagi dalam keadaan bingung gitu Pak. Ya, katanya ada yang mau diobrolin sama saya Bu MJ. Iya, bener banget Pak, ada yang pengen saya sampaikan. Apakah saya mengganggu waktu Bapak ya Pak? Alhamdulillah nih Bu MJ, saya ada waktu. Walaupun mungkin nanti waktunya tidak banyak ya Bu MJ ya obrolan kita. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan oleh Bu MJ ke saya? Iya Pak, saya tuh lagi ada masalah Pak sedikit sih. Biasa nih masalah anak. Saya kan kelas 9 Pak. Ada anak yang pindahan yang jarang masuk Pak. Baik, kalau saya garis bawahi nih, berarti masalah Bu MJ itu ada anak pindahan kelas 9 yang jarang masuk ya Bu MJ ya? Iya benar Pak. Nah, kira-kira dari obrolan kita kali ini nih, apa sih yang Bu MJ harapkan? Ada solusi sih Pak, gimana anak itu tuh masuk terus gitu loh Pak. Jadi absennya nggak mengotori absen gitu Pak. Baik, berarti harapan Bu MJ itu dari obrolan kita kali ini itu solusi bagaimana anak itu tidak absen terus atau anak itu dapat hadir terus di kelas itu setiap harinya. Iya, betul banget Pak. Nah, dari yang tadi Bu MJ ceritakan nih, memang kondisi ideal anak baru itu seperti apa sih harusnya Bu MJ? Harusnya anak baru itu dapat beradaptasi sama lingkungan ya Pak. Jadinya mereka tuh langsung masuk terus tiap hari, nggak ada alfa, nggak ada izin yang saya harapkan Pak. Dari yang Ibu tadi sampaikan, Bu MJ itu inginnya nih anak itu cepat beradaptasi, cepat bergaul dengan temannya, hadir terus. Berarti itu kondisi yang sangat ideal nih. Kalau kita skalakan nih, kondisi anak itu yang jarang hadir, menurut Bu MJ itu ada di skala berapa Bu MJ? Skala anak yang tidak hadir saya beri nilai kira-kira 5 kali ya Pak. Oh, dari 10 itu saya kasih 5 karena ntar masuk seminggu itu 3 hari, terus 2 hari nggak masuk lagi dengan berbagai macam alasan. Baik, berarti anak itu sekarang ada di skala 5 ya Bu MJ ya, karena anak itu jarang masuk tadi. Nah, Bu MJ itu berharapnya anak itu bisa ada di skala berapa gitu Bu MJ? 10 dong Pak, masuk terus gitu ya, semangat dalam sebulan tanpa ada apa sakit atau izin. Baik Bu MJ. Bu MJ itu berharap anak ini berada di level 10 nih. Dalam mencapai level 10 itu kira-kira upaya apa nih yang akan Ibu MJ lakukan? Yang sudah saya lakukan, saya mendekati anaknya Pak, saya nasehatin, nah kamu tuh tetap semangat, karena harus masuk terus, karena saya dapat informasi dari temennya, dia kan apa ya Pak, ternyata dia di rumah ya main gitu Pak, saya deketin, saya semangatin. Tadi Ibu menyebutkan bahwa Ibu sudah berupaya menyemangati anaknya, terus mendekati anaknya secara personal, ngobrol gitu ya. Nah, selain cara itu, mungkin ada cara lain Bu MJ yang dapat Bu MJ lakukan? Iya Pak, saya belum pernah home visit Pak, ke rumahnya sih Pak. Oh, Bu MJ akan home visit nih, ke rumahnya nih, rencananya ke depannya. Selain itu ada lagi nggak kira-kira Bu? Rencana berikutnya saya akan panggil keluarganya sih Pak. Oh, home visit. Pemanggilan juga ya Pak ya. Berarti Ibu akan home visit nih, terus bertemu dengan keluarganya, terus mendekati anaknya. Nah, dari semua itu kira-kira yang mungkin akan Bu MJ lakukan yang mana nih kira-kira yang dalam waktu dekat? Yang paling waktu dekat saya pengen home visit Pak, pengen lihat dulu ya Pak.
lingkungan rumahnya tuh seperti apa, bisa mendukung dia, mensupport dia supaya rajin masuknya. Secara kan dia udah nggak ada orang tua, Pak. Oke, berarti Bu MG akan melaksanakan home visit. Kapan kira-kira nih Bu home visitnya akan dilaksanakan nih? Oh iya, saya kebetulan kan ada jam kosong hari Rabu, Pak. Iya. Mungkin Rabu ini kali ya, Pak, saya akan home visit ke rumahnya. Berarti Bu MG akan home visit di hari Rabu Iya. ke rumah anak tadi yang Iya. tidak hadir itu. Nah, dalam home visit itu kira-kira Ibu akan melibatkan siapa saja, Bu? Oh, saya perlu guru BK, Pak, sebagai pendamping ya. Kan beliau itu lebih tahu ya tentang psikolog anak, lingkungannya juga atau bagaimana, saya perlu ilmunya. Lalu yang kedua, saya juga perlu izin, Pak, dari bidang kurikulum karena kan saya ninggalin sekolah, ngajak guru BK. Baik, Ibu akan melakukan home visit bersama guru BK akan dilaksanakan pada hari Rabu ya Bu ya. Iya, Nah, dari kegiatan itu tuh komitmen apa nih yang akan Ibu laksanakan nih dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Oh, komitmen saya untuk melaksanakan tersebut adalah saya harus benar-benar mencari solusi ketika nanti saya udah sampai di rumahnya, Pak. Saya benar-benar harus menemukan solusi siapa yang bisa mendukung dia gitu loh, Pak, supaya dia support gitu loh, support sistem supaya dia tetap rajin masuk, Pak, mencari orang yang bisa mendorong semangat dia, bukan hanya saya sebagai guru ya, Pak. Saya perlu keluarganya untuk mendukung dia masuk gitu loh, Pak. Baik, Bu MG tadi berkomitmen bahwa akan mencarikan solusi nih anak ini dengan cara home visit, bertemu dengan keluarganya, didampingi oleh guru BK, terus dengan begitu mungkin Bu MG bisa tahu juga ya alasan kenapa anak itu tidak masuk gitu mungkin Iya, harapanmu. betul banget, Pak, seperti itu yang pengen saya lakuin, Pak. Kira-kira bagaimana dengan masalah yang tadi Bu MG dapatkan? Apakah sudah mendapatkan jawaban? Alhamdulillah ada pencerahan jadinya, Pak. Saya memang harus home visit kayaknya ke rumahnya anak itu ya, Pak, supaya anak itu rajin ya masuk ke sekolah. Alhamdulillah ya, semoga home visit itu menjadi solusi terbaik untuk Bu MG Amin. dalam menyelesaikan masalah yang Bu MG hadapi. Kira-kira ada yang mau diomongin lagi nggak nih Bu sama saya? Oh, sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Sangat benar-benar membantu saya, Pak. Jadi saya tuh benar-benar, oh iya emang harus home visit, memang harus ada cara lain, bukan hanya mendekati anaknya ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah ya, Iya. semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan baik. Amin. Nanti saya tunggu juga nih Bu ceritanya setelah home visit itu. Oh, pasti, Pak. Seperti apa anaknya, apa berubah, apa hadir atau bagaimana? Oh, ya. iya. Berarti kita cukupkan sekian ya Bu obrolan Iya, kita. terima Nanti kasih kita. banyak, Pak Faru. Iya, terima kasih sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Marilah kita bersama ceraskan anak negeri, singkirkan kebodohan, rajin tekun belajar, tunjukkan pada dunia kita bisa masa depan gemilang anak Indonesia dengan semangat merdeka belajar. Marilah kita bersama ceraskan anak negeri, singkirkan kebodohan,
belajar, ayo mari bangkit, mereka belajar. Mereka belajar solusi pendidikan. Mereka belajar semangat, mereka belajar. Mereka belajar cerdaskan generasi. Mari bergandeng tangan, kobarkan tekad kita, galakan literasi dan numerasi. Jadilah bangsa kuat, teguh kukunan jaya, dengan semangat merdeka belajar. Merdeka belajar, ayo mari bangkit, mereka belajar. Mereka belajar solusi pendidikan. Merdeka belajar semangat, mereka belajar. Mereka belajar cerdaskan generasi. Mari bergandeng tangan, kobarkan tekad kita, galakan literasi dan numerasi. Jadilah bangsa kuat, teguh kukunan jaya,